Halo, perkenalkan nama saya Aris Maulidi. Saya dari kelas mesin 5A dari kelompok 4. Pada tugas kali ini, kami merancang mesin penggiling jagung untuk pakan ternak dengan kapasitas 120 kg per jam. Mesin penggiling biji jagung ini kami rancang dengan tujuan supaya para petani tidak kesulitan dalam mengolah hasil panen jagung mereka dan juga untuk meningkatkan daya jual jagung mereka. Prinsip kerja mesin penggiling biji jagung ini adalah sebagai berikut. Biji jagung yang digunakan dalam penggilingan harus dalam keadaan kering. Biji jagung terlebih dahulu dimasukkan ke dalam corong masukan penggilingan, di mana jagung akan turun melalui leher corong menuju mata pisau penggilingan. Biji jagung yang mengenai mata pisau penggilingan akan pecah menjadi beberapa bagian. Lalu butiran-butiran jagung akan keluar dari sela-sela saringan penggilingan masuk ke dalam bak penampungan. Untuk spesifikasi mesin adalah sebagai berikut. Mesin dengan kapasitas 120 kg per jam dengan putaran mesin yang dibutuhkan untuk menggiling 120 kg per jam adalah sebesar 600 rpm. Untuk daya motor banyaknya kapasitas keluarnya jagung untuk satu putaran adalah sebanyak 5 butir jagung dalam satu lubang saringan. Maka motor yang aman digunakan yaitu harus memiliki tenaga sebesar 3 horsepower. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat pada mesin yang kami rancang dan solusi-solusinya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama dari kelas M5A dengan NIM 2005-01-1035. Di sini saya menjelaskan tentang mesin penggilingan biji jagung untuk pakan ternak kapasitas 120 kg. Sumber tenaga yang akan digunakan pada mesin ini adalah motor bakar bensin. Karena mesin ini lebih ekonomis dibandingkan motor listrik dan diesel. Dan tenaga yang diperlukan untuk mesin ini sudah mencukupi kebutuhan penggilingan jagung tersebut. Dan juga sistem perawatan lebih mudah dilakukan daripada mesin diesel. Dan jika memandang dari faktor lingkungan, maka motor bensin lebih baik. Biasanya mesin diesel cenderung mengeluarkan asap, oleh karena itu kami menggunakan motor bensin. Kenapa tidak menggunakan diesel? Karena dari segi harga mesin ini pun lebih mahal dibanding motor bensin. Dan tenaga yang dihasilkan juga akan terlalu besar untuk spesifikasi mesin ini. Jika menggunakan tenaga manual, ini akan sangat tidak efisien karena membutuhkan tenaga manusia yang memiliki batas dan tidak akan mencukupi tenaga yang diperlukan untuk spesifikasi mesin. Dan jika menggunakan motor listrik, apabila mesin ini ditempatkan pada daerah yang jauh dari sumber listrik seperti misalnya di kebun, maka akan menyulitkan pengguna untuk menjalankan mesin. Kemudian rangka pada mesin ini menggunakan bahan dari baja ringan karena material ini kokoh, tahan karat dan tahan rayap sehingga masa pemakaian lebih lama. Dan dari segi harga besi baja ringan lebih ekonomis. Jika menggunakan stainless steel, dari segi harga ini akan sangat mahal dan kesulitan dari fabrikasi. Ketika mencoba untuk membuat stainless tanpa menggunakan mesin teknologi tinggi dan teknik yang tepat, kesulitan dalam pengelasan karena cepat panas yang juga dapat menghasilkan potongan hancur dan dapat menyebabkan pemborosan biaya. Jika menggunakan besi hollow, dari segi harga besi ini lebih mahal dari besi baja ringan dan diperlukan perawatan lebih untuk pengecatan karena tidak memiliki lapisan penahan karat. Jika menggunakan baja karbon tinggi memang memiliki kekuatan tarik, kekerasan dan ketahanan terhadap korosi yang lebih tinggi, tetapi kemampuan renggangnya kurang, tidak mudah dilas dan lebih sulit dibentuk, serta biaya yang akan dikeluarkan akan sangat mahal. Perkenalkan, nama saya Ari Andreas Yombing dari
kelompok 3 dengan NIM 2005011022. Saya akan melanjutkan materinya mengenai transmisi daya. Di transmisi daya kami menggunakan puli dan belt dikarenakan kecepatan transmisinya besar dan mencukupi untuk spesifikasi mesin yang kami rancang. Biaya perawatan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan penggerak yang lain, dan perawatan juga lebih mudah dilakukan. Pemasangan dan setting yang gampang dan juga tidak menghasilkan suara yang berisik. Jika menggunakan sprocket dan rantai, apabila penggunaan intensif yang berkepanjangan, engsel pada rantai menjadi aus yang menyebabkan peregangan plat dan peningkatan panjang total rantai, sehingga akan memerlukan mekanisme perawatan pelumasan yang akan menambah biaya perawatan dan memiliki kecepatan yang tidak konstan serta konstruksi yang rumit. Dan kenapa kami tidak menggunakan gear? Jika menggunakan gear, ini akan menghasilkan suara yang berisik jika putaran roda gigi terlalu cepat, serta perlu akurasi yang tinggi dalam pembuatan dan pemasangan roda gigi, dan tidak cocok untuk menghubungkan dua poros dengan jarak terlalu jauh, dan memerlukan perawatan intensif, dan desain akan menjadi sangat rumit dan biaya akan terlalu besar. Kemudian pada fitur poros, kami memilih menggunakan bahan alloy karena memiliki kekuatan dan ketahanan aus yang tinggi, memiliki ketangguhan dan keulatan yang baik, dan memiliki kemampuan untuk menahan tegangan dan pelumuran pada suhu tinggi, dan memiliki kemudahan untuk diproses machining. Dan jika menggunakan baja karbon rendah, baja karbon sendiri atau biasa disebut mild steel memiliki kandungan unsur karbon kurang dari 0,3%. Kekuatan tekanan yang mampu diterima oleh baja karbon rendah juga kurang dari 100.000 psi, serta sangat mudah mengalami oksidasi dan korosi. Jika menggunakan baja karbon tinggi memang memiliki kekuatan tarik, kekerasan, dan ketahanan terhadap korosi yang lebih tinggi dibandingkan bahan yang lain. Tetapi kemampuan regangnya kurang, tidak mudah dilas, dan lebih sulit dibentuk, dan harganya juga sangat mahal. Dan jika menggunakan besi baja ringan, memang besi baja ringan ini lebih ekonomis dibandingkan bahan-bahan yang lain. Namun kandungan karbonnya hanya sekitar 0,16% sampai 0,29%. Ini akan tidak cocok untuk penggunaan dalam waktu jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazran Bako dari kelas ME 5A, NIM 2005011006. Di sini saya akan menjelaskan mesin penggiling biji jagung untuk pakan ternak kapasitas 120 kg. Pada pisau penggiling, kami menggunakan bahan low carbon steel jenis tool steel atau baja berkakas karena memang baja ini memiliki kekuatan tinggi, kekerasan, ketahanan panas, ketahanan aus, dan ketangguhan di bawah benturan sehingga akan mampu untuk menggiling atau menghancurkan biji jagung selama 1 menit dengan 2,5 kg jagung. Sementara jika menggunakan besi baja ringan, memang besi ini lebih murah, namun dikhawatirkan tidak akan bertahan dalam jangka panjang karena kekuatan dan kekerasan yang dimiliki itu rendah, sehingga tidak akan cocok untuk jangka panjang. Jika menggunakan low carbon steel atau karbon rendah, hampir sama dengan baja ringan, kekerasan dan kekuatan yang dimiliki kurang dan tidak cocok untuk pemakaian jangka panjang. Jika menggunakan high carbon steel, memang ketahanan dan kekerasan yang dimiliki jauh di atas sama bahan sebelumnya, namun harga yang dimiliki juga yang paling mahal. Oleh karena itu, menggunakan baja paduan adalah hal yang paling cepat. Bantalan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang memegang peran cukup penting karena fungsi dan bantalan yaitu untuk menempuh sebuah poros agar poros dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan. Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Oleh karena itu digunakan aluminium. Aluminium memiliki kekuatan tinggi yang umumnya digunakan sebagai bahan bantalan, mempunyai kekuatan cukup atau tahan beban dan kelelahan.
dapat menyesuaikan diri terhadap lenturan poros yang tidak terlalu besar atau terhadap perubahan bentuk yang kecil, mempunyai sifat anti-las atau tidak dapat menempel terhadap poros jika terjadi kontak antara logam dan logam. Sangat tahan karat, cukup atas aus dalam membenamkan kotoran atau debu kecil yang terkurung di dalam bantalan. Murah harganya dan tidak terlalu terpengaruh oleh temperatur. Perkenalkan, nama saya Bobby Otra Indika dari kelas ME5A dengan NIM 2005-011-088. Sini saya akan membacakan pada bagian corong penampungan menggunakan bahan besi baja ringan, karena pada bagian ini kekuatan dan ketahanan yang dimiliki oleh besi baja ringan sudah sangat memenuhi spesifikasi untuk bagian corong dan juga harganya yang ekonomis dibanding bahan yang lain. Kenapa kami tidak menggunakan bahan stainless steel? Memang bahan ini tahan terhadap korosi, namun memiliki mampulas yang buruk sehingga akan menyulitkan dalam proses pembentukan, serta harga yang lebih mahal dari baja ringan. Sementara jika menggunakan baja paduan atau alloy steel dan alloy carbon steel, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar karena ketahanan dan kekerasan yang dimiliki besi baja ringan dengan harga yang lebih ekonomis sudah cukup untuk membuat corong penampungan. Dan pada bagian casing juga menggunakan besi baja ringan, karena bagian ini berfungsi untuk menutupi bagian penggilingan. Tidak diperlukan bahan yang memiliki kekerasan dan ketahanan yang besar. Oleh karena itu, besi baja ringan sudah sesuai dan biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah.